Apa yang terjadi jika seorang astrofisika dan seorang ahli bedah otak kerjasama? Mereka berdua terkejut bahwa jaringan saraf di otak manusia dan di cosmic wave di alam semesta ternyata cara kerjanya mirip. Hai semuanya, saya Kyogung. Seperti biasa, kadang realitas lebih aneh dari fiksi. Saya sangat apresiasi sekali untuk yang pertama kali lihat di subscribe ya, dan jika suka dikasih jempol. Dalam publikasi riset analisa di Frontiers in Physics, tim yang terdiri dari ahli astrofisika Franco Vassa dari Universitas of Bologna dan ahli saraf bedah neurosurgeon Alberto Velletti dari Universitas of Verona, mereka membandingkan jaringan saraf otak atau sel-sel neuronal network dengan struktur galaksi-galaksi di alam semesta ini, atau yang disebut sebagai cosmic web, yang ternyata banyak kemiripannya. Karena baik cosmic web dan jaringan neuron di otak manusia, dua-duanya adalah merupakan sistem yang sangat kompleks. Walaupun secara skala jauh bedanya ya, ukuran diameter galaksi-galaksi di alam semesta ini bervariasi. Contohnya, diameter galaksi Milky Way adalah kurang lebih dari 100.000 tahun cahaya atau 9,46 kali 10⁻15 meter. Galaksi yang paling kecil adalah M60 UCD1 dengan diameter 300 tahun cahaya atau 1/500-nya galaksi Milky Way. Dan galaksi yang paling terbesar adalah IC1101 dengan diameter 5,5 juta tahun cahaya. Di sekitar galaksi Milky Way kita juga ada terdapat galaksi-galaksi tetangga seperti galaksi Triangulum dan galaksi Andromeda yang sedang menuju ke arah sini. Karena pengaruh gravitasi, setiap galaksi-galaksi akan saling mendekati satu sama lain. Mereka membentuk kelompok lokal atau disebut sebagai klaster lokal. Dan setiap klaster-klaster lokal juga saling berkelompok yang disebut sebagai supercluster. Galaksi kita termasuk di dalam Laniakea supercluster. Dan Laniakea supercluster yang berwarna kuning juga bertetangga dengan supercluster lainnya. Hitungan hasil observasi terkini diestimasikan terdapat kurang lebih dari 100 miliar galaksi. Dan dari data-data yang dikumpulkan dibantu oleh superkomputer, peta visual 3 dimensi di mana posisi galaksi kita terhadap galaksi-galaksi lainnya. Model simulasi visual alam semesta kita ini mendukung standar model kosmologi sekarang yang dinamakan Lambda Cloud Dark Matter Model. Masing-masing klaster-klaster lokal dan supercluster membentuk jalur-jalur filamen kuning oranye yang dibungkus. Setiap titik-titik kuning adalah galaksi-galaksi, gas-gas, materi-materi, klaster lokal, dan supercluster. Semakin terang, semakin ramai jumlahnya. Warna ungu adalah dark matter atau materi gelap. Darah hitam adalah void atau ruang kosong, hampa. Di dalam hampa inilah mungkin terdapat dark energy atau energi gelap. Warna ungu yang menyerupai network atau jaringan atau web. Struktur jaringan ini yang disebut sebagai cosmic web. Jarak diameter struktur cosmic web adalah 28,5 gigaparsec atau 93 miliar tahun cahaya. Dengan catatan, ini adalah hasil observasi sekarang. Tentu alam semesta jauh lebih luas lagi. Ukuran sel-sel neuron juga bervariasi, dari diameter sel 4 mikron sampai 100 mikron, atau 0,004 mm sampai 0,1 mm. Rata-rata berat otak manusia sekitar 1,5 kg dengan volume 1,274 cm3 untuk laki-laki. Di otak manusia, diestimasikan terdapat sekitar 80-100 miliar sel-sel neuron. Dan setiap sel neuron saling terkoneksi dengan 1000 sel neuron lainnya. Membuat struktur jaringan network dengan total 60 triliun koneksi. Sebuah network yang sangat organisir dan berkomunikasi dengan kecepatan yang efisien di dalam otak. Otak kita berfungsi sebagai superkomputer organik, memproses informasi-informasi yang masuk dari organ-organ sensor seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dengan network sel-sel neuron ini, kita punya kemampuan kognitif berpikir, merasakan emosi, fungsi motorik, bisa menyimpan memori,
menjadikan kita individu unik yang mempunyai kesadaran diri atau self-awareness. Oke, kembali ke kemiripan antara jaringan saraf otak dengan cosmic web. Ternyata, dalam dua sistem struktur network, baik di kosmik dan di otak manusia, komposisi massa dari galaksi-galaksi dan sel-sel neuron sama, yaitu 30%. Dalam sistem ini, galaksi-galaksi dan sel-sel neuron mengatur sendiri dengan membentuk filamen-filamen panjang atau nodes atau titik distribusi di antara filamen-filamen. Dan 70% sisanya adalah distribusi massa dan energi-energi yang terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi secara pasif. Kalau di otak berupa air, dan untuk di kosmik adalah energi gelap atau dark energy. Hasil riset mereka menyarankan bahwa galaksi-galaksi dan sel-sel neuron memiliki kesamaan dalam level kompleksitas dan kemampuan untuk mengatur sendiri, yang akhirnya dapat membentuk struktur, terutama struktur jaringan network. Mereka riset dengan membandingkan simulasi network di galaksi-galaksi dengan bagian otak di cerebral cortex dan cerebellum. Goalnya adalah observasi bagaimana materi berfluktuasi atau perubahan naik turunnya variabel-variabel materi dalam mekanisme yang menyebar, baik di skala kosmik dan dalam skala sel-sel neuron. Kami menghitung kepadatan spektral di kedua sistem ini. Dalam kosmologi, teknik ini dipakai untuk mempelajari distribusi spatial di galaksi. Analisa kami memperlihatkan bahwa distribusi fluktuasi di dalam jaringan neuronal cerebellum dari skala 1 mikrometer sampai 0,1 mm sama progresnya dengan distribusi massa di cosmic web yang tentu dalam skala besar dari 5 juta sampai ke 500 juta tahun cahaya. Mereka berdua juga menghitung parameter-parameter di jaringan neuronal dan cosmic web, jumlah rata-rata koneksi di setiap nodes, dan kecenderungan cluster beberapa koneksi dalam network. Sekali lagi, tidak disangka dapat diidentifikasikan ada persamaan dalam parameter level struktur. Mungkin ada koneksi persamaan di dua network tersebut, evolve mengikuti prinsip hukum fisika. Tentu untuk ukuran skala sangat jauh bedanya dalam level kekuatan yang meregulasi galaksi dan sel neuron. Dua network yang berbeda dan kompleks tersebut ternyata lebih banyak kemiripan yang dimiliki di antara jaringan kosmik dan galaksi atau jaringan saraf dan bagian di dalamnya. Kesimpulan dari perbandingan mereka ini mendorong untuk meriset lebih jauh lagi dalam cara baru dan teknik analisa lebih efektif, baik di ilmu kosmologi dan bedah saraf, agar lebih mengerti lagi bagaimana dinamika dan evolusi temporal dari dua sistem jaringan network. Karena tentu masih banyak sekali misteri-misteri tentang otak dan alam semesta yang kita sendiri masih belum mengerti. Dan kalau dilihat dari sisi filosofi, ini membuat saya merenung juga. Apakah alam semesta juga mempunyai kesadaran? Siapa tahu, who knows? Dan saya yakin kalian para YouTubers juga mempunyai jawaban-jawaban masing-masing. Oke guys, terima kasih atas view-nya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.